Ya, ini persaingan ini akan menjadi persaingan yang luar biasa. Karena kalau ini kita bisa bebas, celakalah orang yang melaporkan dia. Banyak yang nimbrung di kasus Nikita Mirzani termasuk netizen skandal. Jadi sidang Nikita Mirzani sudah masuk babak akhir ya, mendekati vonis. Dan ingat, vonis itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali ya. Dan masih ada juga gugatan perdata yang jalannya paralel. Nah, proses hukumnya masih panjang cuy, bukan sekedar training 1 minggu lalu terus kelar. Tapi yang bikin geli sekaligus miris ya sahabat channel, jadi banyak yang ngaku pendukung Nikita Mirzani malah sibuk bikin drama pribadi. Bukan fokus ke kasus, tapi fokus ke panggung. Yang satu ngaku ditipu, yang satu nuduh menipu. Ya, yang satu ngaku diserang, yang satunya menyerang. Dan ada juga yang sibuk bikin kubu-kubuan kayak lagi main sinetron 7 hari 7 malam. Ya, kalau haters Nikita Mirzani sih mau drama bagaimanapun juga ya silakan lah ya, itu tugas mereka. Tapi yang ngaku pendukung ini loh, masa sih kalian ngebantu untuk menenggelamkan suara dukungan kalian sendiri dengan kegaduhan yang kalian bikin? Kasihan loh ya, yang benar-benar mendukung jadi tertutupi sama drama kalian. Nah, netizen skandal cuma mau ingetin ya, nimbrung dalam kasus apapun boleh kok, beropini juga boleh. Tapi tolong jangan sampai kehadiran kita itu malah jadi beban ya buat orang yang kita dukung. Jadilah pendukung yang pakai logika, bukan drama queen. Hakim perdata Nikita Mirzani sama dengan hakim pidananya. Yang jadi pertanyaan, kok bisa sih Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk hakim yang sama gitu ya? Dan apakah dibenarkan secara hukum? Oke, sahabat cendol, jadi ini jadi topik yang lagi rame banget ya di media sosial ya. Dalam sidang perdana gugatan perdata Nikita Mirzani, kita cukup terkaget ya. Karena Ketua Majelis Hakim Perdata adalah hakim yang sama dengan hakim anggota dalam sidang pidana Nikita Mirzani. Mari kita bahas secara ilmiah dan objektif. Jadi secara hukum ya, ini sah dan boleh ya. Tidak ada aturan yang melarang hakim untuk memeriksa 2 perkara yang berbeda dengan pihak yang sama ya, selama objek dan dasar gugatannya berbeda. Jadi sahabat channel, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Karena perkara pidana dan perkara perdata itu berada di 2 rezim hukum yang berbeda ya, maka tidak ada pelanggaran formil. Nah, sekarang kita akan mengulas dampak positif dan dampak negatifnya jika hakimnya sama ya. Pertama, tentunya ada efisiensi ya. Hakim sudah memahami ya kronologi perkara pidana gitu ya, sehingga lebih cepat mengerti konteks gugatan perdata. Kemudian adanya sinkronisasi fakta ya. Jadi fakta-fakta di persidangan pidana bisa menjadi latar belakang kuat dalam pemeriksaan perdata. Selanjutnya proses persidangan tentunya akan jadi lebih ringkas karena hakim itu tidak perlu belajar ulang tentang duduk perkaranya ya. Kemudian konsistensi penilaian terhadap fakta hukum yang saling beririsan. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatifnya ya. Jadi pertama itu adanya persepsi publik yang cenderung akan menjadi bias ya. Jadi masyarakat akan menganggap hakim itu sudah punya pandangan terhadap terdakwa gitu ya. Kemudian adanya potensi judicial prejudice atau prasangka awal. Nah, meskipun hakim profesional dituntut objektif. Ketiga, pihak yang berperkara mungkin merasa tidak netral ya sahabat channel, dan ini bisa menggerus rasa percaya terhadap proses peradilan. Dan terakhir, potensi permohonan recusation ya, atau pengunduran hakim oleh salah satu pihak jika dinilai ada konflik kepentingan atau konflik of interest. Jadi sebenarnya kalau pihak Nikita Mirzani ataupun pihak Reza Gladi sendiri merasa keberatan ya sahabat channel, ada mekanisme hukumnya ya. Undang-undang memberikan hak untuk mengajukan permohonan pengunduran hakim ya, atau yang disebut dengan recusation. Itu terdapat di pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, jadi kesimpulannya secara hukum itu boleh dan sah ya, tapi secara etika ini sensitif banget ya, karena menyangkut persepsi keadilan. Ada sisi positif dari efisiensi dan konsistensi fakta ya, tapi ada juga sisi negatif dari potensi bias dan persepsi masyarakat. Jadi sahabat cendol, hebohnya hakim yang sama ini bukan soal boleh atau tidak ya, tapi soal cara kita memahami sistem hukum secara utuh. Kalau keberatan ya tentunya ada jalur hukumnya resmi ya, bukan lewat teriakan di kolom komentar. Ya, ini persaingan ini akan menjadi persaingan yang luar biasa. Karena kalau ini kita bisa bebas, celakalah orang yang melaporkan dia. Tapi kalau ini kita dihukum, ya berarti ini menurut saya ada satu kesedihan duka gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini kita itu bagi saya adalah
setelah kita pelajari mengikuti ya dengan kesimpulan terakhir pembela kaum lemah ya. Saya tegaskan, pembela kaum lemah memberi komentar tanpa bayaran, tanpa kepentingan apapun ya. Jadi kita beda dengan para komalis-komalus yang karena faktor ekonomi, karena faktor uang, sehingga mereka membuat satu komunitas, bahkan hidup kerjaannya kalau nggak bekerja menjelekan kita nggak bisa makan, gitu ya. Kamu makan kan walaupun nggak menjelekan kita kan? Makan tetap. Makan kan? Makan sehat. Bisa beli baju. Bisa beli baju di Plaza Senayan. Oh, gitu. Dari Singapura, Malaysia lah. Iya, boleh. Nah, jadi gini. Malaysia. Sekarang kalau teman-teman ya, kalau orang-orang yang haters Nikita itu seperti itu ya, ini saya akan ulas. Nikita adalah orang yang beruntung mendapatkan uang sebanyak 4 miliar. Kenapa? Karena dia public figure. Kenapa? Saat itu kalau dia ngomel ya, itu bisa membahayakan, meruntuhkan dan memenjarakan orang yang melakukan kesalahan. Nah, jadi sehingga keluarlah angka nilai. Bukan pemerasan, tidak ada memeras atau pengancaman. Kalau takut, iya dia takut. Nah, ini jangan jadi presiden buruk ya. Ini saya ingatkan kepada majelis hakim ya, kepada jaksa. Jaksa boleh ribut dengan kita, tapi jangan karena ketidakadilanmu kamu berlaku tidak adil karena kepentingan dirimu. Janganlah kamu berlaku tidak adil terhadap orang atau kelompok ya, karena kebencianmu atau karena kemarahanmu gitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata pembela kaum lemah ya, Nikita adalah orang beruntung mendapatkan uang 4 miliar. Walaupun ini proses lanjut, tapi bisa saja hakim mengatakan ini ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana. Bisa juga dia bebas murni. Makanya jangan sembarangan ngasih orang uang. Kenapa saya katakan begitu? Karena pemberi ini bukan pejabat atau aparatur negara. Jangankan uang 4 miliar, segunung pun dia kasih kan tidak ada masalah. Antara artis dengan pengusaha itu nggak ada masalah. Jangan didramatis sehingga menjadi pemerasan. Kasihan manusia kalau di penjara. Nah, kemudian ada persekutuan, ada persekongkolan orang karena permusuhan sehingga mereka menyerang untuk memenjarakan orang. Kemudian ada bazar-bazar bayaran yang berkumpul bersatu. Nggak bisa, nggak pengaruh. Para bazar, kalian menghadapi 2 orang ini aja. Saya punya pengacara junior, Jaka dengan Rizaldi, pasti kalian kalah untuk membela Nikita. Karena Nikita berada di posisi yang benar. Kalau masalah ada bukti menerima 4 miliar, itu bukan karena proses perampokan, bukan karena proses pencurian, bukan karena proses penggelapan, tapi dikirimkan dengan sukarela. Walaupun digunakan untuk membayar cicilan rumah tidak ada masalah. Bukan pencucian uang. Kalau pencucian uang bisa jadi orang yang menyerahkan, kemudian dia mencuci uang dengan cara-cara menyerahkan, kemudian melaporkan pidana, nanti uangnya kembali ke dia. Mungkin itu lebih cenderung mencuci uang kira-kira. Artinya playing victim. Artinya kenapa kamu memberi uang selama ini? Padahal selama ini hubungan bagus. Bahkan ingin nambah lagi. Dan ini terjadi jebakan. Karena marah. Saya lihat nih, kita membuat satu perlawanan yang juga membuat orang tersinggung. Orang membuat laporan pidana gitu. Tapi seandainya polisi arif dan bijaksana saat itu, kemudian mengusut kenapa penerima uang ada sebab akibat. Karena latar belakang adanya penjualan obat atau penggunaan obat yang dilarang dan melanggar undang-undang. Saya rasa itu lebih baik daripada hanya memenjarakan Nikita, menarik kembali uangnya, kemudian dia dihukum, dipersukum yang lama-lama, atau nanti akhirnya saya yakin Nikita bisa dibebaskan. Nah, saya ingatkan kepada seluruh hakim Indonesia, khususnya menangani Nikita, bahwa proses uang itu bukan karena pencurian atau perampokan. Dan kalaupun adanya, mereka adalah pengusaha bisnis. Dan di dunia media sosial itu biasa. Ada orang jual rumah dibagi 2 hasilnya. Ada orang urus perkara bagi 2 hasilnya. Mungkin perkaranya 1 triliun. Apakah gara-gara menerima 500 miliar jadi tidak halal uang tersebut? Nah, hubungan sebab akibat yang positif ini jangan dinegatifkan hanya gara-gara kekuasaan hukum yang mengakibatkan orang lagi baik-baik jadi artis, membangun karirnya, banyak pendukungnya, tiba-tiba dipermalukan sebagai seorang penjahat. Nah, rasa simpati saya juga dulu awalnya saya membela Nikita. Waktu saya dikompor-kompori teman-teman saya, katanya bahwa Nikita jelekin kamu gitu. Nikita bilang kamu nggak bisa bantu dia, kamu mata duitan, dijelek-jelekin gitu. Loh, siapa yang minta uang?
Akhirnya saya marah sama Nikita, saya hajar Nikita. Lama-lama saya ketahuan, katanya uang teman saya yang ambil uangnya. Baru saya menyadari, selama ini kita diadu domba orang dong kalau begitu. Akhirnya saya bilang udah, kita coba berbicara pakai logika dan akal sehat kita, bahwa Nikita bukan perampok, bukan pemeras, bukan nakut-nakutnya orang. Yang berkomunikasi itu Ismail. Ismail juga tidak terlalu keras, tidak terlalu garang, tidak terlalu kelihatan penjahat, tidak menggunakan alat ataupun pengancaman, tidak ada. Rasa ketakutan yang berlebihan yang membuat adanya keuntungan. Dan itu sebenarnya kalau memang terlalu banyak tinggal dibuat secara perdata saja, disomasi secara baik-baik. Bukan dengan cara lapor polisi, kemudian aparat polisi maupun kejaksaan juga sama-sama juga mengatakan ini penuh unsur, dan mungkin ahlinya juga mengatakan ini adalah pemerasan dan lain sebagainya. Padahal kan bisa dilihat. Kecuali dia hakim, jaksa, polisi, terima uang nggak boleh. Tapi kalau dia Nikita sebagai media sosial, justru kalau nggak terima uang nggak boleh gitu. Biasa kok. Mungkin kalau dibuat saya perdata, kalau memang Nikita nyatakan salah, mungkin dia bisa menerima sesuai harga emas. Mungkin dia bisa menerima dengan bunga-bunganya gitu. Tapi kan tujuan orang ini kan bukan mencari uang. Mau menjarain Nikita, mematikan karirnya, merusak dia, merusak turunannya, merusak segalanya. Secara ekonomi, secara sosial, secara psikis, nama baik semua dirusak. Padahal dia diselamatkan oleh Nikita saat itu gitu. Coba pikirkan ke situ. Apakah kita ingin jadi manusia seperti itu? Sejahat itu kita? Jangan. Jangan seperti itu. Kenapa? Baru sadar semua ini. Dari dulu, aku mau ngajarin mereka ngomong kayak gini, tapi mereka belum ngomong. Kok kenapa nggak ngomong ini? Kenapa nggak ngomong ini, Jaga? Ajar bang. Udah cukup?